tema duduk bersama Kristus, tetapi sebelum masuk kepada duduk bersama Kristus, ini adalah satu rangkaian dengan di dalam Kristus. Kita review dikit, tetapi review ada tambahan dari hal yang kemarin. Kita tahu Anda yang sudah terima Yesus, Anda dan saya sudah terima Yesus, itu maka Tuhan sudah menebus kita, yaitu Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Oleh sebab itu, dosa kita sudah diampuni, dan kehidupan kita sekarang kuasa dosa tidak berkuasa lagi ke dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan nggak begitu aja. Tuhan juga dia bangkit, saudari. Ya, dia bangkit buat kita. Kenapa dia bangkit? Minggu lalu kita lihat bahwa tujuan utama Tuhan tuh dia tinggal di dalam kita. Ya, tetapi nggak mungkin tinggal di dalam kita kalau kita nggak kudus. Oleh sebab itulah dia harus mati menebus kita supaya kita kudus. Ketika kita kudus, baru Tuhan bisa bersekutu, tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita, ya. Nah, kita itu keadaan kita tuh lebih sempurna daripada Adam. Ya, karena apa? Karena Roh Tuhan ada di dalam. Kalau Adam, ya, itu saya melihat bahwa waktu Adam, Allah tidak ada di dalam Adam. Makanya pada senja hari Allah datang, gitu ya. Tapi kalau kita sekarang, Allah ada di dalam kita. Nah, kemudian masalahnya adalah kita sering tidak menyadari sehingga tidak menghidupi kebenaran ini. Ya, padahal Alkitab bilang rahasia ini sangat besar dan baru sekarang dinyatakan, yaitu apa? Kristus di dalam kita, saudari. Tujuannya supaya kita terhubung. Dan minggu lalu kita udah ngelihat tujuan Kristus di dalam kita, ini Alkitab katakan ada 3. Ya, Roh Kudus bilang pembaruan pikiran. Pembaruan pikiran membuat karakter kita, keinginan kita berubah. Karena karakter manusia, keinginan manusia, jiwa manusia tergantung dari pola pikir. Kemudian juga hubungan intim dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan kita semakin intim. Lalu kemudian juga ketika kita di dalam Dia adalah kita menerima apa yang telah disediakan. Yang disediakan oleh Allah. Karena segala sesuatu disediakan hanya di dalam Kristus. Ya, segala sesuatu berkat yang Allah telah sediakan buat kita, yang Yesus sudah bayar, hanya diberikan di dalam kesatuan kita dengan Kristus, saudari. Ya, ini dia. Jadi oleh sebab itulah kita bisa menerima apa yang telah tersedia. Kita bisa pembaruan pikiran itu ketika kita punya hubungan intim dengan Allah. Jadi ini hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Anda bisa tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kalau nggak punya hubungan intim, akhirnya kita nggak mendapatkan benefit atau keuntungan semuanya. Ya. Tetapi ini juga, jadi kita butuh hubungan intim. Kalau Anda dan saya harus berhubungan intim dengan pribadi, maka yang kita butuhkan adalah mengenal Dia. Makanya Rasul Paulus bilang pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia dari semuanya. Ya. Oleh sebab itulah ini jarang loh, gitu ya. Makanya saya katakan ini buat kita yang dewasa, yang mau bertumbuh dewasa secara rohani. Yaitu apa? Kita haus mengenal pribadi Allah. Bukannya kita mengejar berkat. Karena kita ngecari kuasa, tetapi pengenalan akan Yesus Kristus itu. Paulus bilang pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih mulia dari semuanya. Dari apa? Dari mujizat, dari ketenaran, dari kuasa. Bukan yang nggak ada, bukan yang nggak dibutuhkan mujizat, kuasa, karena ketika Yesus di dunia itu ada. Tetapi pengenalan akan Kristus itu nilainya jauh lebih tinggi. Gitu, daripada mujizat ataupun kuasa, janji-janji, bukan janji, ya hal-hal yang sering kali kita kejar ya dalam ikut Tuhan. Kecuali ketika kita mulai sadari, oh pengenalan Kristus itu ternyata lebih dahsyat, lebih hebat, saudari. Ya, oleh sebab itulah ketika kita menjadi pengenalan akan Kristus ini target hidup kita, baru kita bisa baru kita akan mengerti tentang kehidupan ini. Ya, kenapa? Karena ketika kita menjalani kehidupan, kadang-kadang kehidupan itu sering mengecewakan Anda dan saya kan. Kenapa kecewa? Karena pengharapannya nggak sama. Karena kita menanti belum selesai juga. Ya. Nah, kenapa kita bisa kecewa? Karena kita menanti jawaban. Kita menunggu solusi. Tetapi ketika perjalanan hidup kita jadikan pengenalan akan Kristus, waktu saya menanti Tuhan, itu membuat saya mengenal Kristus lebih lagi, maka itu nggak akan jadi masalah.
Ketika kita persoalan belum kelihatan beres, makin banyak, secara jiwa kita makin tertekan. Tapi ketika kita punya target, tujuan adalah pengenalan Kristus, kita bisa mengenal Kristus di dalam tekanan, di dalam mungkin kekecewaan ataupun juga ketidakmengertian. Ya, kenapa sih jadi begini masalahnya gitu ya. Disitulah ya, orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka gagal karena fokus mereka bukan mau mengenal Allah, tetapi mau melihat mujizatnya, berkatnya. Allah mau membawa mereka keluar, itu pertama adalah untuk membuat mereka kenal. Makanya bait Allah diperkenalkan. Musa dikasih gambaran bait Allah, disuruh bangun supaya mereka mengenal. Tetapi orang Israel maunya melihat mujizat, melihat kuasa, melihat menerima apa yang mereka inginkan demi sekedar ya makan minum kepuasan mereka gitu ya. Nah, saudara, ini masih terjadi sampai hari-hari ini di tengah orang percaya. Banyak orang percaya kecewa sama Tuhan karena fokus mereka adalah memaksakan apa yang menurut mereka Tuhan harus berikan daripada berfokus pada mengenal Kristus, saudari. Orang-orang yang berusaha mengenal Kristus, yang tahu tujuan hidup mereka ataupun juga fokusnya pada pengenalan Kristus, nggak akan kecewa, justru akan semakin berjalan, semakin kuat. Nanti kita akan ngelihat. Dan inilah yang saya katakan, yet not I but Christ. Jadi ini bukan lagi jargon, ya, bukan hanya kata-kata manis, bukan lagi aku melainkan Kristus. Ini adalah pola pikir yang kita mau ambil gitu, saudari ya. Penyikapan, pengenalan akan Kristus. Jadi fondasi dari semua ini ya, bahwa terhubung sama Kristus di dalam kita, ini adalah pengenalan akan Kristus, kesatuan kita dengan Kristus, Kristus di dalam kita ya, ataupun di dalam Kristus. Dasar daripada kesatuan dengan Kristus, hidup dalam kesatuan dengan Kristus yang membuat Anda memiliki pembaruan pikiran, memiliki hubungan intim, menerima janji-janji Allah, dasarnya adalah pengenalan akan Kristus. Dasar dari ya Anda bisa pembaruan pikiran, hubungan intim, menerima apa yang janji-janji Allah, itu dasarnya adalah pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus itu bukan hanya tentang karyanya Tuhan di kayu salib. Bukan hanya itu. Itu salah satunya. Pengenalan akan Kristus termasuk Anda harus mengenal kasih-Nya. Anda harus mengenal karyanya. Anda mengenal kuasanya. Karyanya disalib, kuasanya. Anda harus mengenal kemuliaannya, kebesarannya, karakternya, hatinya. Ini pengenalan akan Kristus. Dan ini membuat Anda akan hidup dengan kemenangan. Enggak akan jadi kecewa, justru berjalan semakin lama akan semakin kuat. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus ini nanti Anda melihat, itu akan membuat kita itu semakin diberkatin, semakin kuat, semakin melihat hal-hal yang ilahi, saudari. Ya, dunia dan juga gereja sekarang juga banyak membawa kita sekedar kepada hanya berkat-berkat. Nggak salah, tapi itu hanya sebagian. Ya, kalau Anda kenal sebagian, Anda nggak akan menerima seutuhnya nanti. Lalu kemudian, saudara-saudari, ya Anda harus tahu ketika kita di dalam Kristus nih, di dalam Kristus ini, ya semua nih, ya, maka firman Tuhan juga katakan, Efesus 2 ayat 6, ya ini IMB, Dia yang telah membangkitkan kita dan telah mendudukan kita bersama Kristus Yesus di surga. Jadi Dia yang telah membangkitkan kita, Allah telah membangkitkan kita, kita dibangkitkan bersama Kristus, juga didudukan bersama Kristus di surga. Jadi kita pun ketika kita di dalam Kristus, dan sekarang Kristus duduk di surga, maka kita pun secara posisi juga duduk bersama Kristus. Secara fakta kita masing tinggal di dunia, tetapi secara posisi Kristus duduk di surga, Anda di dalam Kristus, maka Anda juga ada di dalam Kristus. Nah, jadi Anda nggak lihat nanti ya, bahwa mengerti pengenalan akan Yesus Kristus membuat Anda ngerti tentang kesatuan dengan Kristus yang membuat kita ini, ya, membuat kita terhubung dengan Kristus ini, pembaruan pikiran. Jadi bukan hanya mujizat-mujizat, enggak. Pola pikir kita berubah. Ketika pola pikir berubah, karakter mulai berubah. Ya, hubungan intim membuat Anda mengenal hati Tuhan. Terus kita semakin tahu bahwa apa yang Tuhan telah sediakan. Gitu. Oleh sebab itu, ya saya undang kita membaca firman bukan hanya untuk cari janji-janji Allah.
atau kuasanya. Tetapi juga kita mulai baca untuk mengenali hatinya, karakternya, kasihnya, kemuliaannya, kebesarannya, saudari. Dan ini yang kita harus juga bangkitkan, karena saya percaya setelah selama ini Anda ngikutin PA, saya percaya kita sudah tingkatnya sudah dewasa, bukannya bayi lagi, saudari. Ya, sehingga ketika Anda baca firman, jangan hanya sekedar baca janji-janjinya. Kita tulis, kita tempel, kita pasang di profil, ya, semua janji Tuhan, seperti nodong Tuhan, ingetin Tuhan. Tuhan nggak akan lupa. Ya, kitanya yang sering nggak tenang, nggak percaya. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita akan semakin menjadi tambah kuat, saudari. Ya, jadi oleh sebab itulah, ya, kita butuh membaca firman untuk mengenal janji. Dan hari ini kita masih mengenal Kristus. Nah, oleh sebab ini contoh, beberapa contoh bagaimana ketika Anda baca firman, Anda bisa melihat tentang Tuhan dari sisi yang lain. Dan kalau Anda terima renungan selama ini, itu tuntunan Tuhan. Renungan-renungan beberapa saat ini adalah memperlihatkan sisi lain daripada, bukan tentang mujizatnya, bukan tentang tetapi karakter-karakternya, pribadinya, saudari. Ya, nah ini beberapa contoh. Ketika Yesus dibaptis, saudari, dia datang dalam Matius 3, Anda ngeliat di sini ayat 13-15, Yesus itu yang datang ke Yohanes, dan Yohanes mau cegah, akulah yang harus dibaptis, engkau yang datang kepadaku, karena Yohanes tahu siapa dia, jauh lebih tinggi daripada Yohanes. Tapi Yesus katakan, biarlah hari itu terjadi demikian, sepatutnya supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, jadi Anda nggak bisa ngelihat, Yesus memperlihatkan ketaatan dan kerendahan hati, saudari. Ini yang harus kita mulai juga lihat. Oh, Tuhan Yesus itu seorang pribadi yang taat dan rendah hati. Ketika Tuhan Yesus kasih unjuk itu, berarti apa? Berarti Anda yang lahir dari Tuhan Yesus, ya telah, karena kita tuh lahir dari Tuhan Yesus, saudara. Ya, maka kita pun punya DNA yang sama. Kita adalah orang-orang yang dengan manusia baru, ya, roh kita selalu menuntun kita untuk taat dan rendah hati. Oke, ya, jadi sebab itulah kalau dunia beda. Dunia pakai jalan siksak-siksak dan enggak rendah hati, lebih menonjolkan, tuh ini kan karena aku, gitu ya. Bahkan gereja pun sama, kadang pola pikir dunia masing masuk, ya. Oke, konsentrasi. Kemudian kedua, dalam pelayanan, Yesus memperlihatkan banyak sekali. Ini beberapa contoh aja, ya. Coba Anda lihat nih, dalam Yohanes 1, ya, ketika dia memanggil muridnya, keesokan hari Yesus memutuskan berangkat ke Galilea. Ia bertemu Filipus. Dia bilang, ikutilah aku. Terus Yohanes 4, ayat 34, dia bertemu wanita Samaria di tepi sumur. Dikatakan ia pun meninggalkan Yudea kembali ke Galilea, ia harus melintasi. Lalu Lukas 19, ayat 1-2, Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan melintasi kota itu. Di situ dia ketemu Sakeus. Apa yang mau disampaikan di sini, saudara, Anda kalau baca Alkitab, Anda mulai ngelihat, mulai gali sekarang tentang mengenal Yesus. Tuhan, ngapain kamu ke situ? Ngapain ditulis? Ngapain kamu putuskan? Saudara, Anda lihat di sini. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ketika dia berangkat ke Galilea, tujuannya dia bertemu Filipus, seorang yang apatis, gitu ya. Ketika dia berjalan ke Yudea ke Galilea, dia harus melintasin. Dia punya tujuan. Samaria itu musuhan dengan orang-orang Israel, tapi dia masuk ke situ. Jadi dia punya tujuan. Ketika dia masuk ke kota Yeriko, ya, dia punya tujuan kepada Sakeus. Jadi Anda ngelihat, ya, dia peduli Filipus, wanita Samaria, kepada Sakeus. Anda ngelihat, ini kalau dia nggak samperin, nggak ada yang samperin, saudara. Jadi Anda ngelihat pribadi Yesus dari pelayanan, dia kasih unjuk. Dia peduli pada orang-orang yang tidak terjangkau, yang tersingkir mungkin. Sakeus tersingkir. Dan kalau nggak Yesus samperin, nggak terjangkau. Wanita Samaria juga, Filipus juga. Anda bukan hanya sekedar baca tentang, mujizatnya, wow, si Sakeusnya. Bukan, Anda ngelihat hati Yesusnya. Ini yang saya katakan, saya ajak kita mulai baca firman untuk mengenal pribadi Yesus. Karena seringkali kita baca firman hanya sekedar, saudara? Kita baca, salib Yesus, karya Yesus sudah menghancurkan kuasa musuh, gitu.
Nah, kita akhirnya kita kembangkan tentang nih kuasa salib. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi ketika kita hanya fokus pada kuasa salib, kita sedang tidak fokus kepada dia yang tersalib, pribadi Yesusnya itu, saudari ya. Jadi kita harus mulai. Karena tadi kenapa? Kenapa firman Tuhan tadi bilang, Paulus bilang, pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segala sesuatu. Pengenalan akan Kristus bukan hanya karyanya, bukan salibnya doang. Buat semuanya, hatinya, kerinduannya, karakternya, saudara-saudari ya. Ini pelayanan lagi, contoh lagi pelayanan ya. Ini saya ajak kita semua untuk mulai. Ini hanya beberapa loh. Karena pribadi Tuhan tuh, itu Anda dan saya tuh selama hidup bisa belajar kenal. Nggak pernah putus-putusnya. Ini beberapa aja. Saya sedang membuat Anda dan saya tuh mulai, oh begitu ya, baca firman bukan hanya sekedar baca janjinya, tetapi ketika kita kenal pribadinya, maka Anda nanti akan tahu, oh nggak mungkin Tuhan melupakan saya, nggak mungkin Tuhan nggak jangkau saya, ya. Kemudian Anda lihat di sini, ya bukan itu aja, ada lagi dalam pelayanannya di sini, lihat ada seorang penyakit orang kusta datang kepada dia di Matius 8, sujud, Tuhan jika engkau mau, Tuhan dapat mentahirkan ke aku. Yesus bilang apa? Aku mau. Lalu di Matius 9, 18-19, ketika Yesus berbicara, datang kepala rumah ibadat, Yairus kalau salah ya, lalu menyembah dia berkata, datanglah letakkan tanganmu ke atas anakku yang perempuan, ketika ya, baru saja meninggal, tapi datanglah letakkan tanganmu ke atas maka ia akan hidup. Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu. Oke, terjadi mujizat memang. Oke, saudara-saudari ya, ini juga mujizat. Tetapi jangan berhenti pada mujizatnya aja. Anda mulai ngelihat pribadinya. Ketika orang minta sama Tuhan, Tuhan nggak pernah tolak loh. Orang kusta, Tuhan nggak pernah tolak. Yairus, baru aja dia nggak tolak. Bahkan permintaan yang kadang-kadang ya mustahil gitu, dia nggak pernah tolak. Jadi Anda ngelihat, Yesus selalu mau jawab. Selalu mau memulihkan, saudari. Jadi nggak mungkin dia nggak menjawab doa Anda dan saya. Nggak mungkin dia nggak mendengar. Gitu. Ini dari firman Tuhan Anda bisa ngelihat. Ini baru contoh beberapa dikit. Banyak lagi kejadian-kejadian yang lain ya, saudari. Ya. Terus dari sisi karakter coba lihat. Ya, ini saya bilang karakter. Nih lihat. Ya. Nih, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-murid, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ini waktu Lazarus, saudara. Murid-muridnya berkata, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau masih mau ke sana? Jadi ketika dia mau ke tempat Lazarus, saudara, murid-muridnya aja, wah, ke daerah Yudea, Yesus sedang dicari saat itu, gitu. Tetapi Yesus bilang enggak, dia nggak takut, saudara. Jadi Anda ngelihat, Yesus adalah seorang pemberani. Dia berani hadapin tantangan, kesulitan, ya orang-orang yang nggak sepaham sama dia berani hadapin. Dia nggak menghindari, saudari ya. Anda kan tahu sendiri, dia nggak menghindari juga salib. Yesus adalah pemberani. Dan Anda lahir dari Kristus. Anda dan saya pun punya juga DNA pemberani. Tapi ketika kita nggak ngerti Tuhan, kita jadi nanti nggak mengembangkan, saudara-saudari. Coba, Lukas 2, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, waktu umur 12 tahun. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Ya, mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tanya jawab, umur berapa? 12. Dia pede. Dia percaya diri, saudari. Ya, tanya jawab umur 12, enggak ada yang dampingin, orang tuanya enggak tahu. Ya, karena yang dia tanya adalah sesuatu yang memang itu menarik perhatian dia. Ya. Terus kemudian dalam Matius, saudara-saudari, 26, ya, ketika dia mau ditangkap, lalu ada muridnya mengeluarkan pedang. Yesus bilang, masukkan pedang itu kembali. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa dengan pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak bisa berseru pada Bapakku supaya mengirimkan 12 pasukan malaikat membantu aku? Saudara-saudari, Yesus tidak pernah memakai kekerasan. Nggak pernah pakai kekerasan dia. Dia nggak mau pakai cara kekerasan. Gitu. Tetapi Anda ngelihat di dalam Lukas, ya, Lukas 9, 54-55, ini terjemahan IMB, saudara. Ketika ada 2 muridnya, Yohanes dan Yakobus,
ya mereka ditolak di satu kota, Tuhan, apakah Engkau mau kami menurunkan api dari langit untuk menghancurkan mereka seperti yang dilakukan Elia? Ya, pakai kekerasan lagi. Dia bilang, enggak. Dia berpaling, menegur kepada mereka, kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu. Wow, saudara-saudari. Ini bukan tentang, oh Yesus bisa sanggup, tapi ini karakter Tuhan. Dia nggak pakai kekerasan, dia juga tidak dikuasai emosi. Karena ketika dia ditolak di situ, Anda bisa bayangkan, itu bukan main-main, ditolaknya itu sangat merendahkan, sangat juga dipermalukan, banyak macam, saudara, kayak dibully gitu ya. Dia bisa, murid-muridnya, dan dia tahu dia punya kuasa. Tapi dia tegur, kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu. Dengan kata lain, kamu nggak sadar bahwa kita makhluk roh, dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh emosi, gitu. Ya, saudari ya. Jadi kita dari baca firman bisa ngelihat tentang Tuhan ini. Dan ketika kita lihat Tuhan, sesungguhnya itu gambaran kita. Ketika kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita pun memiliki hal yang sama. DNA kita sama. Roh kita sama, saudari. Jadi kita pun bisa. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Anda ngelihat nggak? Yesus bilang, kalau Dia disuruh, Dia pasti selesaikan. Artinya apa? Dia selalu bertanggung jawab. Tuntas kalau kerjain sesuatu. Ya. Nah, Anda dan saya adalah orang-orang yang bertanggung jawab. DNA Anda bertanggung jawab. Kalau dikasih kerjaan, dikasih tanggung jawab, tuntasin semua. Gitu ya, orang mau lihat nggak lihat, Anda dan saya adalah anak-anak Kristus, anak-anak Allah, tuntasin. Lalu kemudian saudara, dalam hal keinginan, tadi karakter keinginan, Matius 3 ayat 15 terjemahan IMB ya, Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah seharusnya kita menggenapi seluruh kebenaran. Saya lupa ini kejadiannya apa. Tapi kita lihat ya dalam Lukas 22 ayat 37, poinnya aja nanti. Sebab aku berkata kepadamu, nas kitab suci harus digenapi padaku. Ya, dia tentang nubuatan tentang kematiannya, saudari. Lukas 22:42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara-saudari, keinginan Tuhan adalah selalu mau mengikuti firman Allah. Itu keinginan Tuhan. Karena gak gampang. Di Taman Getsemani gak gampang. Tetapi pilihan dia ini karena passion dia, yaitu mengikuti seluruh firman Allah. Anda pun, saya juga sama. Passion Anda dan saya adalah mengikuti seluruh firman Allah. Ketika kita melanggar firman Allah, itu akan menjadi gak enak. Karena itu bukannya DNA Anda dan saya. Ya, karena DNA kita sama seperti Kristus. Lalu contoh lagi, Yohanes 17. Dikatakan bukan contoh, tambahan lagi. Keinginan Tuhan nih. Dia bilang sama bapaknya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Motivasi dia bertanggung jawab adalah mempermuliakan Bapa. Keinginan dia mempermuliakan Allah, saudari. Allah Bapa. Ya. Jadi Anda ngelihat semuanya, ini luar biasa keinginan dia ini, gitu ya. Terus kemudian motivasi. Nah, ya, motivasi Anda ngelihat nih cerita. Saya tulis di renungan, tapi supaya Anda bisa lebih jelas, saya ngomong di sini supaya agar lebih jelas. Matius 19:27, suatu ketika Petrus ngomong sama Tuhan Yesus, ya, kami sudah tinggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Nih, kami sudah berkorban, Tuhan. Apa yang kami peroleh? Petrus adalah tipe orang yang mewakili performance minded. Jadi motivasi dari Petrus kalau melakukan sesuatu, performance-nya, kelayakannya adalah untuk mendapatkan sesuatu. Gitu ya. Makanya ketika dia gagal, dia terpuruk. Ketika dia gagal, dia menyangkal Yesus, dia terpuruk, saudara-saudari. Karena mentalitas Petrus kayak begitu. Makanya dia tuh selalu berusaha menjadi leader. Karena buat dia, kalau dia jadi leader, mampu performance dia leader, maka dia dapat lebih. Dia bilang gitu. Ya, dia dapat lebih gitu. Tetapi Yesus kemudian waktu habis bangkit, dia ketemu Petrus. Ya, dia tanya, Petrus, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi, agape, ya, lebih daripada mereka ini? Petrus jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi, tapi filio, enggak memenuhi standar agape, dan apalagi melebihi dari semua ini, gitu ya. Tetapi Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Loh, Tuhan, Petrus bisa bingung, Anda bayangkan, aku tuh nggak mampu, kok kamu percayain? Karena Tuhan mau sampaikan kepada Petrus dan kepada kita, bahwa Allah bertindak karena kasih. Motivasi Allah dalam bertindak karena kasih. Oleh sebab itulah Anda dan saya pun sama harusnya. Motivasi Anda dan saya melakukan sesuatu, nolong orang, memberi, karena kasih, bukan ada kemauan. Ya, nah, makanya Yohanes 3 ayat 16 yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah. Karena kasih, bukan karena Anda layak, bukan karena Anda berseru, kasih Allah, maka diberikanlah anaknya yang tunggal. Saudara, ketika kita baca akhirnya kita ngelihat, aduh Tuhan, motivasi Tuhan Yesus tuh selalu kasih. Itu akan menenangkan kita. Kenapa? Karena kita tuh nggak layak, saudara ya. Tapi Tuhan telah menetapkan. Ini bukannya, Tuhan menetapkan bahwa dengan kita motivasi Tuhan selalu kasih. Saudara ya, Allah menetapkan. Jadi kasih itu bukannya perasaan, keputusan yang membuat kita digerakkan jadi motivasi, ya saudara. Itu hanya beberapa contoh. Jadi saya mengundang Anda, ya, untuk kita sama-sama ketika baca firman, jangan hanya sekedar baca lalu cari janjinya. Untuk kita melihat motivasi karakter Kristus, kadang kita harus renungin. Kita harus bayangkan, oh keadaannya kayak begini ya. Kita tuh diberikan kemampuan berimprovisasi, diberikan kemampuan untuk mengembangkan. Ketika disebut merenungkan, itu Anda kembangkan. Sehingga ini Anda akhirnya dapat, kayak Anda makan, Anda kunyah, nggak langsung telan, kunyah. Nanti Anda rasakan, ini ada rasa asamnya, ada rasa manisnya. Demikian juga ketika Anda renungkan firman, Anda ngelihat, maksudnya merenungkan, Anda melihat, oh motivasi Tuhan mau ngomong apa lagi nih selain ini, memperlihatkan kuasanya. Kalau kuasa sih kita udah tahu Tuhan gak terbatas, tetapi kadang kita gak tahu hatinya, tujuannya, saudari, ya. Dan inilah kita butuh renungkan. Jangan hanya sekedar kuasa, terus janji-janji Tuhan. Oh, Anda sudah tahu kalau firman apa yang Tuhan janjikan pasti digenapin, jadi nggak usah pusing gitu. Tetapi banyak yang kita nggak tahu adalah karakter Tuhan, kerinduan Tuhan, hati Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, saudara-saudari, cara-cara Tuhan. Kan ketika kita tahu cara-cara Tuhan, maka kita tahu, oh saya harusnya kayak begini. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu ketika ngambil keputusan dia nggak pernah bimbang. Anda sering nggak bimbang kalau ngambil keputusan? Tuhan harus ambil keputusan apa ya? Yang A apa yang B ya? Tuhan gak pernah. Anda pelajarin. Kenapa? Renungin kenapa. Ya, saya gak mau bilang, tetapi Anda renungin kenapa. Dia di dunia itu dia adalah 100% manusia, seperti Anda dan saya. Ya, jadi ketika dia ada di muka bumi itu, saya percaya ada bagian dia yang gak semuanya dia tahu. Kalau dia sebagai Allah, ketika naik ke surga, ya Allah, dia maha tahu. Tapi ketika di dunia, dia juga dibatasin, saudari. Seperti Anda dan saya. Kalau enggak, ya dia nggak bisa bilang kepada Anda, kita tuh bisa ngikutin dia, gitu. Ya, tapi kita sama, Yesus sama, gitu. Ya. Tapi Anda ngelihat, dia tidak pernah bimbang, nggak pernah ragu ketika ngambil keputusan. Terus Anda juga baca di renungan, Anda jadi bisa ngelihat cara Tuhan melihat, menghidupi kehidupan ini. Dia nggak pernah dibatasi oleh tuntutan kebutuhan, ya, tuntutan untuk mujizat, kesembuhan. Dia nggak pernah dibatasin. Dia selalu melihat pada penyediaan Allah yang jauh lebih besar daripada kebutuhan-kebutuhan. Ketika Anda sakit, ada penyediaan Allah yang jauh lebih besar daripada sakit Anda. Gitu, kira-kira kayak begitu. Ya, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika ada 5.000 orang, murid-muridnya bingung karena fokus murid-muridnya adalah pada kebutuhan. Tuhan, duit segini gak cukup. Tapi Tuhan gak, kamu harus kasih mereka makan. Kenapa? Karena Tuhan melihat pada sumber yang tak terbatas, sumber adikodrati itu. Saudari, ya.
Jadi ketika Anda dan saya pakai pola Tuhan Yesus, maka Anda dan saya akan melihat hal-hal yang adikodrati. Ya, kenapa kita nggak ngelihat kuasa-kuasa Tuhan? Karena yang kadang menghalangi kita adalah pola pikir ini, gitu saudari ya. Jadi ini hanya beberapa kasih contoh supaya kita sama-sama, karena PA ini bukan tentang serba tahu hebat, bukan, tetapi sama-sama kita belajar. Dan kita sekarang belajar bagaimana ketika kita baca firman bukan hanya ngelihat janjinya, tetapi ngelihat pribadi Yesusnya yang menjadi teladan kita, cermin kita, saudari. Jadi Anda ngelihat tadi bahwa kita harus tadi ada motivasi, ada hal-hal yang seperti ini tadi. Ini dari tadi ya. Ini ringkasannya yang tadi. Ketika kita baca firman, Anda bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Tujuannya apa? Petrus ngomong, Petrus adalah orang yang tahu, karena dia dari orang yang performance minded, bahwa dia dapat sesuatu karena kehebatan, sekarang dia berubah. Petrus ngomong, ini terjemahan IMB, anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan, semakin berlimpah-limpah oleh pengenalan akan Elohim Yesus. Oh, ternyata semakin kita kenal Yesus, pribadi Yesus, maka anugerah Allah, damai sejahtera Allah semakin berlimpah di dalam hidup kita. Tujuan Tuhan bukannya supaya itu egois, kamu harus kenal saya ya. By the way, Tuhan itu kenal Anda lebih daripada segalanya. Dia lebih kenal daripada pasangan hidup Anda, daripada orang tua Anda, daripada diri Anda sendiri. Tapi kita kenalnya dikit sekali sama Tuhan. Walaupun kita udah berapa kali baca Alkitab pun, pengenalan akan Kristus itu selalu bertambah-tambah. Buktinya apa? Ada nanti buktinya. Tapi tujuan Tuhan supaya kita kenal Dia adalah supaya anugerah dan damai sejahteranya itu berlimpah-limpah. Ya, ada damai sejahteranya ini, gitu saudari. Ya, dan tentunya tadi semakin kita kenal Tuhan, kita semakin diubahkan, pola pikir berubah. Karena kuasa anugerah tanpa karakter yang benar bahaya buat kita. Nah, lalu lanjut nih saudara ya. 2 Petrus 1 ayat 3. Kemudian Petrus lanjutin nih ayat 3 sampai 8. Ini perlu. Karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia, yang ajaib, dengan jalan itu yang menganugerahkan kepadamu janji yang berharga dan sangat besar, dan olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan pada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan, karena kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih kepada saudara kasih kepada semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Dimulai dengan pengenalan akan Dia, akan Allah, dan diakhiri dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Dengan kata lain, ini saya ada biru, ada hijau. Maksudnya apa? Saya ringkasin kayak begini, ya, secara ringkas. Dimulai dengan pengenalan akan Kristus. Ketika Anda kenal akan Kristus, maka Anda dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup ya saleh, kudus, hidup dengan kehidupan surgawi gitu ya. Yaitu apa? Di sini tadi yang biru itu kuasanya, janjinya, kodrat ilahinya, iman Anda. Jadi ketika Anda kenal Kristus, maka Anda dianugerahkan. Anda sadar, sudah ada kuasanya, ada janjinya, ada kodrat ilahi, ada iman gitu. Ini semua dari sini loh saudara. Dan ketika ini ada, Anda bukan hanya dapat ini, tetapi juga Anda mulai nih karakter yang warna hijau nih. Kebajikan, ya, ini di sini hijau, saudara. Ya, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Ketika ini makin berlimpah, makin Anda semakin itu, maka kembali ke pengenalan akan Kristus. Ini nggak pernah, ini endless loop. Jadi lingkaran yang terus terjadi. Kenapa? Semakin ini Anda lewat sini, ini makin berlimpah lagi. Ya, semakin dilipat gandakan. Di sini bukan sekali, ini Anda semakin lipat ganda. Anda dialirkan kuasa yang berlipat ganda, janjinya berlipat ganda, kodrat ilahiyah berlipat ganda, iman Anda aktifnya berlipat ganda. Nah, tambah lagi ini karakter Anda akan tambah lagi semakin segambar Kristus. Oh, kerinduan Allah semakin mengenalkan Kristus. Ini akhirnya Anda diberkati lagi.
endless anugerah, berkat, kemurahan Tuhan. Firman Tuhan kasih unjuk. Tuhan suruh kita kenal Dia bukannya egois, bukannya supaya untuk hanya sekedar supaya kamu tahu siapa saya, bukan, supaya Anda hidup sebagai putra-putri Allah dengan kuasanya, janjinya, kodrat ilahinya, dengan iman dan menunjukkan karakter ilahi, saudari. Sehingga Anda berkuasa. Kuasa kita bukan datang hanya sekedar dari kuasa mujizat, tetapi karakter. Karakter kita adalah kuasa. Penguasaan diri adalah kuasa, saudari. Ketekunan adalah kuasa. Anda nggak ketekun, mungkin kita nggak bisa berhasil. Ya, jadi butuh ketekunan, itu kuasa. Kuasa yang membuat kita berhasil. Kesalehan pun juga. Jadi orang nggak bisa nuduh, nggak bisa jatuhin Anda, nggak bisa kasih batu sandungan. Ya, banyak sekali di sini, saudara, itu. Jadi Anda lihat ya, bahwa kehidupan kita bukan hanya sekedar menikmati, tapi mengenal Kristus, maka Anda bisa menikmati kuasanya, janjinya, kodrat ilahinya, iman jadi aktif. Akhirnya, ini pun karakter Anda bertumbuh. Sehingga Anda semakin giat lagi tuh, kenal Kristus. Semakin giat, semakin berhasil. Makanya anugerah dan berkat lipat gandakan oleh pengenalan ini. Luar biasa, saudara-saudari. Ya, nah oke.